Ramadhani TV, Mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Self-fulfilling prophecy dan prasangka kepada Tuhan. Seorang pemuda yang motornya mogok berjalan di keremangan malam. Ia berjalan sambil menuntun motornya. Tuhan, sial banget aku hari ini. Apes banget. Tuhan, mengapa kau tak adil? Sudah tak kau beri motor bagus, kau beri aku mogok pula. Kau beri aku sedikit rezeki. Selalu kau timpakan aku dengan kesulitan dan kemalangan. Selalu kau buat hidupku merana. Rasanya tak ada kebahagiaan yang tersisa. Kau siksa diriku. Oh Tuhan, sungguh kejam dan tak adil rasanya ini buatku. Kau begitu kejam. Tuturnya dalam hati. Sambil terseok mendorong motornya di keremangan malam, pikirannya selalu mengutuk ketidakadilan Tuhan yang dirasakannya. Seseorang lainnya di tempat yang sama berjalan kaki sambil melayang pikirannya. Alhamdulillah Tuhan, Engkau beri aku nikmat yang amat banyak. Kau masih beri aku kesempatan untuk melihat dunia meski hanya dengan satu mata saja. Meski gelap, Kau berikan bulan yang begitu terang malam ini. Kau berikan bintang untuk menemaniku berjalan malam ini. Angin pun tak sekencang biasanya. Kau berikan aku nikmat berjalan kaki malam ini. Thanks Tuhan, katanya dalam hati sambil tersenyum, seolah memberikan senyuman itu pada Tuhannya. Benarkah Tuhan kejam? Benarkah Tuhan tak adil? Benarkah Tuhan ingin hambanya menderita? Benarkah Tuhan ingin hambanya sakit dan tersiksa? Benarkah Tuhan memberikan kemalangan-kemalangan itu pada hambanya? Ataukah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Lembut, Maha Mengobati, Maha Menyembuhkan, dan Maha Menyehatkan? Juga Maha Pemberi rezeki, Maha Pemberi nikmat, Maha Adil, dan dengan segala kemahaannya. Tuhan menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. HR Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Jika kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil, kejam, tidak memberi rezeki dan membuat kita merana karena takdirnya, maka itu yang akan terjadi. Bila kita berpikir sebaliknya, bahwa Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Memberi rezeki dan Maha Adil, maka itu pula yang akan menjadi kenyataan. Berpikir positif. Secara tidak langsung, Tuhan meminta kita untuk selalu berpikir positif tentang dirinya. Dan memang begitulah seharusnya. Wajah Tuhan dengan kasih dan sayangnya jauh lebih nyata dibanding kemurkaannya. Keagungan Tuhan dengan kemahalembutannya jauh lebih memancar. Kenyataan yang dikehendaki manusia bisa digapai melalui pikiran-pikiran positif tentang Tuhan. Dalam filsafat Islam modern, Muhammad Iqbal memandang manusia sebagai subjek kreatif yang diberi peran aktif untuk ikut membentuk realitas hidupnya. Iqbal menegaskan manusia sebagai a self-creator yang berperan aktif dalam pembentukan realitas hidup dan penciptaan makna. Anne-Marie Schimmel menafsirkan Iqbal dengan menyebut bahwa manusia berpartisipasi dalam kreativitas ilahi, sehingga turut menciptakan arah hidupnya melalui pikiran, kehendak, dan kesadaran batin. Dalam teori komunikasi, dikenal konsep nubuat yang terpenuhi sendiri atau self-fulfilling prophecy.
yang menyatakan bahwa kenyataan yang kita alami bisa tercipta berdasarkan pikiran dan harapan kita sendiri. Jika kita berpikir bahwa kita orang bodoh, maka kita akan benar-benar menjadi orang bodoh. Jika kita berpikir kita mampu mengatasi persoalan apapun bisa kita hadapi. Jika kita berpikir kita adalah korban dalam sebuah sistem, tak kuasa menolaknya, hanya bisa menerima saja, maka itu yang akan menjadi kenyataan. Jika kita berpikir bisa menghadapi permasalahan itu dan menyelesaikannya, maka itu yang akan terjadi. Ingatlah bahwa you don't think what you are what you think. Jika seseorang merasa bahwa sebuah sistem mempersulit dirinya, menjadikannya korban, dan ia menderita karenanya, maka itu yang akan terjadi. Padahal mungkin saja penderitaan itu hanya persepsi. Itu hanya kenyataan yang diciptakannya sendiri. Dalam kenyataan yang sesungguhnya, yang terjadi tidak seperti itu. Karena pikiran negatif tentang lingkungan, maka kenyataan yang ia dapatkan menjadi seperti yang ia pikirkan. Jika kita mempersepsi bahwa puasa itu adalah sebuah siksaan dan penderitaan, maka itu yang akan kita rasakan. Puasa akan terasa menjemukan dan melelahkan. Puasa menjadi sebuah kesia-siaan. Sebaliknya, bila kita berpikir bahwa puasa itu adalah kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan, maka itu yang akan kita rasakan. Akan terasa manisnya puasa dan berbagai kenikmatannya. Mengapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, sesungguhnya semua berpulang pada pikiran kita. Maka hendaklah segera hentikan pikiran-pikiran buruk tentang diri kita, tentang orang lain, tentang siapapun. Berpikir positiflah tentang diri kita dan lingkungan, maka itu pula yang akan kita dapatkan. Manusia adalah makhluk pencerita dan mempercayai apa yang diceritakannya. Manusia dapat menciptakan kenyataan berdasarkan pikiran dan apa yang diucapkannya pada orang lain. Pikiran negatif akan menguras banyak energi manusia. Pikiran negatif akan membawa manusia untuk selalu was-was, menyalahkan orang lain, dengki dan hasad. Sebaliknya, berpikir positif akan menjadi sebuah energi yang dahsyat bagi kita. Energi dahsyat untuk menciptakan kenyataan. Demikian episode kali ini. Jika konten ini menginspirasi, tolong dukung channel ini agar lebih produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cahaya ilmu yang suci